Assalamualaikum everyone. Good morning. Welcome to English class grade 3, week 5. Ya, kali ini Mr. Rahmat hadir kembali mengajarkan kalian tentang lanjutan pekan lalu, ya, materinya. Nah, tapi sebelumnya Mr. mau minta kalian menyiapkan buku paketnya dulu dan juga pulpennya ya, sambil mengucapkan doa sebelum belajar. Oke? Kalau sudah siap, mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk di pekan ini kita akan belajar tentang the picnic. Ya, the picnic itu sendiri ada di halaman 22. Halaman 22. Ya. Nah, di dalam the picnic itu kita belajar tentang 8 jenis makanan yang sering kita bawa untuk pergi piknik. Ya. Yang pertama ada rolls. Rolls itu artinya adalah roti yang panjang, bentuknya panjang seperti digulung-gulung ya. Kemudian lemonade itu sama dengan lemon atau jeruk. Kemudian ada 3 cheese. Cheese itu adalah keju. 4 adalah apple juice. Dan yang kelima adalah water. Dan yang keenam adalah soup. Ketujuh adalah vegetables. Dan kedelapan adalah salad ya. Itu jenis-jenis makanan yang sering dibawa untuk pergi piknik ya. Kalau kalian mau tambahkan sendiri boleh, terserah kalian ya. Misalnya mau bawa nasi dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi ini halaman di 22 ya. Judulnya adalah The Picnic. Oke, kita lanjut. Nah, untuk halaman berikutnya di halaman 23, di situ kita akan kita sudah masuk materi intinya ya. Selain belajar tentang makanan, kita juga akan belajar tentang penggunaan kata any dan some. Di sini ada dua orang anak sedang bertanya jawab ya. Guess what's in my roll? Are there any tomatoes? Yes, there are some tomatoes. Is there any cheese? No, there isn't any cheese. Is there any chicken? Yes, there is some chicken. Nah, di sini yang Mister mau tekankan adalah bahwa penggunaan kata any, kalau kalian perhatikan di kalimatnya di sini, any itu digunakan hanya untuk kalimat tanya. Ya, di sini kalau dia bertanya, are there any? Nah, itu dia menggunakan any. Sedangkan kalau dia mau menjawab, kalau jawabannya positif, artinya ada. Kalau yang ditanyakan itu ada, maka dia akan menggunakan kata some. Yes, there are some tomatoes. Bertanya lagi. Ingat, kalau dia bertanya, maka dia akan menggunakan any. Ternyata any juga bisa digunakan untuk menjawab. Tapi kalau jawabannya negatif. Negatif itu maksudnya adalah kalau yang ditanyakan itu bendanya tidak ada. Ya, kalau bendanya tidak ada, maka digunakanlah kata any. Sini dia jawab, no, there isn't any cheese. Tidak ada kejunya. Ya, jadi any itu bisa digunakan dalam dua jenis kalimat ya. Yang pertama untuk bertanya dan yang kedua adalah untuk menyatakan bahwa yang ditanyakan itu tidak ada ya, untuk menjawab sedangkan jawabannya tidak ada atau bendanya yang ditanyakan itu tidak ada bendanya, maka digunakanlah any. Sedangkan some itu penggunaannya hanya cuma satu kalimat, yaitu kalau kita mau menjawab yang sesuatu ditanyakan itu atau bendanya itu ada, maka jawabannya adalah yes, there are some tomatoes. Nah, di sini juga di grammar focus masih di halaman yang sama ya, di halaman 23. Listen and say. Yang pertama, is there any cheese? Maka dia akan jawab. Oh maaf, di sini hanya bertanya ya. Is there any cheese? Are there any oranges? Kalau jawabannya yes, maka dia bilang there isn't any. Kalau jawabannya tidak ya, there isn't any cheese. Ingat, ini sama dengan kalimat tanya. Kenapa? Karena di sini kalimatnya negatif alias tidak ada. Kalau jawabannya ada, maka dia bilang there is some cheese. Sama dengan yang di sini ya. Bedanya di sini dia hanya menggunakan is, to be-nya menggunakan is. Kalau di sini to be-nya menggunakan are. Kalau jawabannya are, there aren't any oranges. Kalau jawabannya ada, maka dia bilang there are some oranges. Oke?
Lanjut berikutnya di halaman 25 ya. Halaman 25 itu kalian akan melihat ada beberapa jenis makanan, tapi hanya ada 3 saja yang akan dia masukkan ke dalam sup. Jadi di situ ada anak yang sedang bercerita dengan temannya. Jenis-jenis makanan apa saja yang akan masuk ke dalam supnya? Ya, dia berencana untuk membuat sup, tapi hanya ada 3 saja makanan yang dia masukkan ke dalam sup. Nah, sekarang saatnya kalian menyiapkan pulpen. Di halaman 25 itu kalian hanya mencentang jenis makanan yang masuk ke dalam supnya. Yang pertama ada onions, yang kedua adalah potatoes, dan yang terakhir adalah carrots. Ya, oke. Hanya ada 3, yaitu ada bawang, kentang, dan wortel. Oke, itu di halaman 25. Nah, Mister yakin kalian sudah mengerjakan sekali ya, karena ini sangat mudah, sangat gampang sekali. Alright, nah kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 27. Nah, tapi sebelum ke halaman 27, kalian lihat dulu komiknya ya. Di dalam buku paket kalian itu ada di halaman 25 sampai 26 ya. Kalau tidak salah atau 26 atau 27. Di situ di komiknya, setelah kalian baca baik-baik ya, kalian akan bisa menjawab dengan mudah soal di sini ya. Yang pertama, Lucy and Ben take Buster to a village. Kalau kalian sudah baca atau sudah nonton filmnya, maka kalian pasti tahu jawabannya di situ true ya. Kalau di buku paket kalian itu tidak usah tulis true, kalian cukup tandai dengan kata satu huruf saja, yaitu huruf T. Itu juga mewakili. True itu artinya adalah benar. Ya, number 2. A woman tells Ben and Lucy about the waterfall. Seorang wanita memberitahukan Ben dan Lucy tentang air terjunnya. Ya, di situ jawabannya adalah false atau huruf F. Kalian tulis saja huruf F ya. False artinya salah. Number 3. The apple tree is under a waterfall. Pohon apelnya itu di bawahnya ada air terjun. Jawabannya adalah false, salah. Ya. Katanya pohon apelnya itu di bawah air terjun ya. Kenyataannya bukan. Jadi false. Number 4. The kids have to find a silver apple. Anak-anak itu harus menemukan buah apel berwarna silver. Apakah benar? Jawabannya false, salah lagi. Kenapa salah? Karena buah apelnya itu adalah berwarna emas, gold apple, bukan silver ya. Oke, number 5. Horax gets to the tree first. Si Horax itu duluan sampai ke atas pohon. Benar atau salah? Jawabannya adalah true. Betul, karena tadi di dalam filmnya itu si Horax lebih duluan sampai. Tapi akhirnya si Horax tidak bisa menemukan apelnya ya, karena dia terjatuh. Number 6, Lucy finds the letter in a pool near the waterfall. Lucy menemukan huruf di bawah di kolam dekat dari air terjun. True or false? Di sini jawabannya adalah false ya. Kenapa jawabannya false? Karena bukan Lucy yang menemukannya, tapi si Ben yang duluan menemukan. Oke? Nah, jadi cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Mister harap kalian terus semangat belajar dan sering-sering diulang di buku paketnya ya. Sering-sering dibaca di buku paketnya. Oke, that's it for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Thank you.